Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yaksifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbaru wa sallu wa tasaddaqu. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan hadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan sore hari ini untuk kesekian kalinya kita menyaksikan bagaimana salah satu ayat Allah, salah satu atau ayatun min ayatillah, salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Entah berapa tahun lagi kita akan mengalami kejadian seperti ini, tepatnya di bulan Ramadan. Jadi berdasarkan pengalaman, mungkin baru beberapa kali kita mengalami gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan di bulan Ramadan. Artinya ini merupakan kejadian yang amat sangat langka. Atau mungkin ibu bapak juga tidak akan tersampai untuk bisa menyaksikan peristiwa gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan yang terjadi pada bulan Ramadan. Dan ini merupakan salah satu tentunya peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita betul-betul kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan itu adalah salah satu tanda daripada kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pandangan Islam, gerhana itu bukanlah terjadi karena kelahiran atau kematian seseorang, tapi gerhana itu terjadi merupakan ayatun min ayatillah, salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang tujuannya itu adalah untuk memberi peringatan kepada kita, memberi peringatan kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dalam hadis itu disebutkan liyukhawifa, untuk menakut-nakuti kita, menakut-nakuti hamba Allah subhanahu wa ta'ala agar betul-betul kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita betul-betul bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dahulu 4 bulan setengah sebelum Rasulullah SAW meninggal, tepatnya di bulan Syawal di tahun 10 Hijriah, saat itu putra Rasulullah SAW bernama Ibrahim saat itu meninggal. Dan kebetulan pada saat itu pun terjadi gerhana matahari. Maka orang-orang pada saat itu pun langsung menyangka bahwa terjadinya gerhana itu merupakan kematian seseorang. Karena pada saat itu ketika terjadinya gerhana, bertepatan juga pada saat itu pun meninggal putra Rasulullah SAW, yaitu yang bernama Ibrahim. Maka Rasulullah SAW pun langsung memberikan klarifikasi kepada masyarakat saat itu
maka Rasul mengatakan bahwa inna syamsa wal qamaru ayatani min ayatillah, sesungguhnya matahari, sesungguhnya bulan, ayatani min ayatillah, merupakan dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaksifani li mautin ahadin, tidak akan terjadinya gerhana itu karena limautin ahadin, karena kematian seseorang, wala li hayatihi, ataupun karena kelahiran seseorang. Tapi Rasul mengatakan fa idza ra'aitum dalika, maka apabila kalian menyaksikan gerhana, maka kalian harus melakukan yang pertama adalah fad'ullah, segera berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wakabbaru, dan bertakbir, memuji, memahbesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasallu, dan solatlah kalian. Tadi kita sudah melaksanakan solat, kita pun sudah bertakbir, kita pun sudah berdoa. Kemudian watasaddaku, dan juga bersedekahlah kalian. Itulah diantara petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW berkaitan dengan kejadian gerhana. Nah hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, di masyarakat kita juga ternyata masih ada tahayul, masih ada keyakinan tentang adanya gerhana. Tentunya di berbagai daerah mempunyai istilah yang berbeda-beda. Misalnya di Bali itu terkenal dengan istilah kapayang. Kapayang itu artinya bulan itu dimakan oleh Batara Kala, maka ditabulah genderang, ditabulah apa yang ada di sekitar. Kemudian di Jawa Timur atau di daerah Jawa itu dikenal dengan istilah Grahono. Itu terjadi karena apa? Karena bulan itu dimakan oleh kuto ijo, maka ditabulah kentongan di sana. Kemudian di kita juga di Jawa Barat itu terkenal dengan istilah Samagaha. Istilah Samagaha itu terjadi karena bulan dimakan oleh ular naga, maka ditabuhlah apa saja yang ada di sekitar. Itulah keyakinan di berbagai daerah. Namun tentunya di dalam pandangan Islam, kejadian gerhana itu bukan karena apa yang tadi diyakini, tapi betul-betul kejadian gerhana ini merupakan salah satu tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bentuknya adalah peringatan kepada kita agar kita betul-betul meyakini bahwa yang namanya hari kiamat itu betul-betul benar-benar pasti akan terjadi. Nah hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, maka di dalam pandangan Islam ada beberapa hal yang akan kita ambil hikmahnya dengan adanya terjadi gerhana ini. Di antaranya adalah ini semua merupakan tanda-tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi sudah disampaikan. Bahkan di dalam surat Ali Imran ayat 190 Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan juga penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, kemudian juga silih bergantinya malam siang, adanya malam, kemudian itu merupakan la ayatil ulil albab, itu semua merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, termasuk peristiwa gerhana ini. Jadi gerhana ini merupakan la ayatil ulil albab, merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pun bagi orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang berakal. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di ayat berikutnya yang disebut dengan ulul albab, orang-orang yang berakal, itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda. Mereka yaitu orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan berdiri, wa qu'uda dengan duduk, wa ala junubihim, maupun dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, kemudian mereka memikirkan bagaimana penciptaan langit dan juga penciptaan bumi. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpikir atau disebut dengan ulul albab tadi, ketika melihat kejadian ini maka mereka
menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keiman kepada mereka, sehingga mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam keadaan berdiri, keadaan duduk, berbaring. Karena itu semua merupakan tanda-tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seraya mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau ciptakan ini tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar, maka jagalah kami dari siksa api neraka. Jadi hadirin ikhwatu iman, yang pertama tadi merupakan tanda-tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ini merupakan ketaatan makhluk terhadap Tuhannya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Matahari, bulan itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan saat ini bulan itu sedang tunduk, sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Luqman ayat 29, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa sakhkhara syamsa wal qamar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menundukkan matahari dan juga bulan. Kullu yajri li ajalim musamma, masing-masing itu beredar sampai batas waktu yang ditentukan. Jadi semuanya itu taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini semua merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa al-kusufu tadhkiratun lil ibad. Gerhana itu merupakan peringatan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Liya'lamu anna hadhil ayat allati tadunnuha daimatan qad yughayyiruha Allahu mata syaa. Jadi gerhana ini adalah peringatan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala agar mereka sadar bahwa tanda-tanda alam yang saat ini terjadi itu Allah bisa mengubahnya kapan saja. Artinya tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tidak bisa melakukan apa yang terjadi seperti saat ini, dan ini merupakan bentuk peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suatu ketika Rasulullah SAW, ketika terjadinya gerhana, beliau memerintahkan untuk segera melakukan amal soleh dengan banyak berdoa, kemudian juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, istirham, takbir, salat, dan juga sedekah. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW memerintahkan untuk segera melakukan amal soleh. Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mal, segeralah kalian untuk melakukan amal soleh, jangan ditunda-tunda lagi. Apalagi saat ini merupakan peristiwa yang amat sangat langka, yang merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka segera kita untuk melakukan amal soleh. Baik itu tadi yang disampaikan, kita berdoa, kita beristighfar, kita bertakbir, tadi kita sudah melaksanakan ibadah sholat, dan juga bersedekah dan melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Nah hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, kejadian gerhana ini merupakan peringatan akan adanya hari kiamat. Jadi ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hari kiamat itu betul-betul akan terjadi. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan bahwa la taqumus sa'atu hatta yakunu fi ummati khasfun. Tidak akan terjadi as-sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yakunu fi ummati khasfun, sehingga terjadi, banyak terjadi di umatku itu adalah khasfun, gerhana. Maka ini merupakan tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bagaimana kejadian hari kiamat, seperti dalam surat Al-Qiyamah di ayat 7 sampai ayat 10.
Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza bariqal basar, dan apabila mata terbelalak ketakutan, wa khosafal qamar, dan bulan pun telah hilang cahayanya, kemudian wajumi asyamsu wal qamar, serta matahari dan bulan itu dikumpulkan, yaqulul insanu yauma idin ainal mafar, maka pada hari itu manusia berkata, kemana tempat kita berlari. Itulah bagaimana keadaan nanti pada hari kiamat, dan ini merupakan tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Seandainya pada saat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan lagi posisi bulan, akan mengalami terus kegelapan, maka nanti pada saat terjadinya hari kiamat pun akan terjadi kegelapan yang begitu panjang, dan hari kiamat itu ditandai dengan gerhana atau gelapnya baik itu matahari maupun bulan. Dan hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, maka tentunya kita sebagai orang-orang yang beriman, maka sikap yang harus kita lakukan adalah segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita katakan bahwa diri kita tidak bersalah. Justru kita manusia tidak lepas daripada perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, dengan tobat yang sebenar-benarnya. Asa rabbakum, mudah-mudahan Tuhan kalian mengampuni kalian, mengampuni dosa-dosa kalian, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan juga memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, mudah-mudahan peristiwa ini menjadi peringatan bagi kita agar kita betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.